Gila. Hari ini gue excited banget nih cuy. Banget. Karena kemunculannya itu dari trailer Godzilla vs Kong. Karena begitu trailer ini muncul, admin yang tadinya lagi buat skrip untuk bikin alur film, begitu lihat trailer ini, wah gila. Makanya gue langsung buatin video breakdown ini buat kalian. Ya bukan breakdown lah lebih tepatnya, video teori lah. So nggak usah lama-lama seperti biasa, joget dulu cuy. Trailer dibuka dengan penampakan di tengah kota, di mana terjadi sebuah ledakan yang mengakibatkan para penduduk terpaksa harus mencari perlindungan. Nah, di sini gue kurang paham apa yang sebenarnya sedang terjadi. Apakah seekor Titans muncul dari dalam permukaan? Atau mungkin ada makhluk lain yang muncul? Karena seperti yang kalian lihat, kalau ledakan ini terjadi tepat di sebuah bukit atau gunung gitu ya. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Nah, di sini kita diperlihatkan dengan sebuah pemandangan di atas laut, di mana terlihat sekumpulan armada kapal induk terlihat sedang membawa Kong. Iya, Kong. Kong yang terlihat sedang terikat oleh rantai. Dan sesuai prediksi, kemungkinan besar yang menangkap Kong adalah Monarch. Hal itu terlihat dari sosok perempuan di atas helikopter yang terlihat sedang mengamati Kong. By the way, sosok ini diperankan oleh si cantik Elsa Gonzalez. Gue juga nggak tahu pasti ngapain ini perempuan mengamati Kong. Tapi yang pasti dia bekerja untuk Monarch. Kalian bisa melihat beberapa penampakan gambar di mana si Elsa ini sedang melakukan beberapa adegan. Dan seperti yang bisa kita lihat, di kostum yang dia pakai terlihat sebuah logo yaitu lambang Monarch. Terus ngapain Monarch membawa Kong? Pakai segala dirantai lagi. Apa yang terjadi sebenarnya di sini? Seperti yang bisa kalian dengar kalau seseorang mengatakan, "We need Kong. The world needs him to stop what's coming." Kita membutuhkan Kong, dan dunia juga membutuhkan Kong untuk menghentikan sesuatu yang akan datang. Mengapa manusia membutuhkan Kong? Terus kemana si Godzilla? Dari sini mungkin kita bisa mengira-ngira kalau ada sebuah bahaya yang sedang menimpa seluruh dunia pada saat itu. Dan cuma Kong lah harapan satu-satunya manusia. Dan kemudian diperlihatkan seorang anak kecil yang sedang berkomunikasi dengan Kong. Dan seperti yang bisa kalian dengar, And this child, she's the only one he'll communicate with. dialah satu-satunya yang bisa berkomunikasi dengannya. Dilihat dari video ini, kejadian di mana anak kecil ini sedang berkomunikasi dengan Kong, yang kemungkinan berada di Skull Island. Lantas siapa anak kecil ini? Anak kecil ini gue perkirakan kalau dia adalah seorang anak dari suku Iwi. Jika dilihat dari penampilannya yang tidak ada cat pada tubuhnya, memang dia nggak memperlihatkan sosok dari suku Iwi pada umumnya. Biasanya kan suku Iwi tuh mukanya nggak jelas gitu kan. Tapi di sepanjang trailer ini memperlihatkan kalau si bocil ini tidak berbicara sama sekali, seperti layaknya suku Iwi. Dan suku Iwi lah yang pastinya mempunyai kedekatan emosional dengan Kong. Dengan memanfaatkan anak kecil ini, pada akhirnya Kong bisa ditangkap. Karena itu, Monarch pun memutuskan untuk membawa anak kecil ini bersama dengan mereka. Lantas, Kong memang mau dibawa kemana? Nah, menurut gua, Kong mau dibawa ke sebuah tempat yang memang ada hubungannya dengan para Titan. Tapi gua nggak tahu pasti di mana tempatnya. Tapi pastinya di perjalanan, si abang jago Godzilla datang dan mencoba menantang Kong. This is a bad news. Godzilla is a bad boy. Godzilla nggak terlihat seperti jagoan di film ini. Kalian bisa lihat kalau Godzilla datang bukan seperti Godzilla biasanya. Gue udah pernah bikin teori bagaimana kalau Godzilla menjadi villain utama di film ini. Atau dengan kata lain, Bang Jago kita inilah penjahatnya cuy. Sabar, nggak usah ngamuk. Tuh yang duduk di belakang udah ngedubel aja, ngelihat jagoannya jadi jahat. Godzilla is the king of the monsters. Rajanya para monster yang ada di muka bumi ini. Sebagai penguasa, dia tahu siapa yang akan menjadi ancaman bagi dirinya. Kita semua tahu sebelum King Ghidorah muncul atau bangkit kembali, kita melihat sebagaimana sibuk dan terancamnya Godzilla, sehingga membuat makhluk raksasa ini pada akhirnya harus memburu Ghidorah. Dan tiba tepat di saat Ghidorah bangkit. So it's happened to Kong now. Ini terjadi pada Kong saat ini. Setelah Ghidorah mati, siapa Alpha Predator yang bisa mengancam Godzilla? Dari semua Titans yang ada, cuma Kong yang merupakan penantang dan mengancam Godzilla saat ini. Basically ini cuma insting dari hewan liar seperti Godzilla. Tapi gue melihat sebuah keganjilan di sini cuy. Bagian ganjil ini akan gue bahas di tengah video nanti ya. Oke, lanjut dulu ya. Di sini kita bisa lihat bagaimana Godzilla datang hanya untuk berhadapan dengan Kong. Godzilla nggak peduli dengan manusia. Dia hanya mau bertarung dengan Kong. Di sini terlihat bagaimana pihak militer mencoba menghentikan Godzilla. Tapi pada akhirnya mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Dan kemungkinan ini adalah pertarungan pertama mereka. Next, kita diperlihatkan dengan sebuah penampakan. Hoho, siapa ini? Siapa? Genji ya! Kalian tahu lah ya, Abang Genji ini memainkan karakter yang bernama Ren Serizawa. Asumsi gua dia adalah anak dari Ichiro Serizawa.
Dan ada yang menarik di sini, yaitu sebuah penampakan yang cukup misterius, yaitu kemunculan analisa gambar yang memperlihatkan sebuah sosok raksasa. Ada dua teori yang bisa menjelaskan apa sosok di belakang abang ini. Satu, sosok ini adalah Godzilla. Setelah terluka parah melawan Kong, Godzilla bisa aja dimodifikasi ulang menggunakan beberapa tambahan teknologi, seperti di bocoran mainan yang pernah kita lihat sebelumnya, di mana memperlihatkan Godzilla dengan tambahan beberapa armor di tubuhnya. Tapi teori yang kedua ini yang buat gua cukup menarik dan masuk di akal. Teori itu ini adalah penampakan dari Mechagodzilla. Kalau ini benar-benar memang Mechagodzilla, maka menurut gua Ren Serizawa adalah karakter jahatnya. Untuk apa dia susah-susah membuat Mechagodzilla yang merupakan prototipe langsung dari Godzilla? For what? Untuk membalas dendam kematian ayahnya, karena ayahnya udah mati akibat mengorbankan diri untuk menyelamatkan Godzilla. Bisa jadi dia membenci Godzilla karena hal itu. Kasus ini sama seperti ketika Mark Russell membenci dan menyalahkan Godzilla atas kematian anaknya si Andrew, padahal itu bukan kesalahannya Godzilla. Oke, kita lanjut lagi ya. Kemudian kita diperlihatkan dengan pertarungan Godzilla dan Kong yang terus berlanjut sampai memasuki sebuah kota. Nah, di momen ini gue mendapatkan sedikit clue ketika Mark Russell mengatakan sesuatu hal. Kira-kira si Mark Russell bilang gini, Godzilla's out there and he's hurting people and we don't know why. Godzilla's out there and he's hurting people and we don't know why. Godzilla ada di luar sana dan melukai banyak orang, dan kita nggak tahu alasan kenapa Godzilla melakukan ini. Ini bagian yang gue bilang ganjil tadi cuy. Kalau emang Godzilla datang hanya untuk memburu Kong karena insting predatornya sama seperti yang dia lakukan terhadap Muto dan Ghidorah, kenapa dia sebegitu marahnya, sampai harus melukai dan bahkan harus menghancurkan segala sesuatu yang menghalanginya? Momen yang sama pernah terjadi nih, ketika si Godzilla mencoba memburu Muto di San Francisco. Tapi di sini si Godzilla ini terlihat begitu saja melewati kapal perang militer, nggak pakai dihancur-hancurin kayak yang kita lihat di trailer ini. So ini berbanding terbalik dengan pribadi Godzilla secara keseluruhan. Sabar ya, kita lanjut sedikit lagi ya. Terus kita diperlihatkan dengan sebuah momen di mana Madison Russell yang merupakan anak dari Mark Russell hadir kembali. Tapi di bagian ini nggak akan gue bahas karena menurut gue ya nggak terlalu penting mungkin. Nah, di bagian ini yang seru nih. Di sini seorang wanita yang asumsi gue dia adalah bagian dari anggota Monarch, di mana dia mengatakan, The myths are real. There was a war, and they're the last one standing. kalau mitos itu ternyata benar. Lalu dia juga mengatakan ada sebuah perang dan cuma ada satu yang akhirnya bisa menjadi pemenang. So mitos apa itu? Menurut gua itu adalah mitos yang mengatakan kalau para Titan ini memang ada sejak zaman dahulu kala, di mana di dalam video ini memperlihatkan Kong ada di dalam Hollow Earth. Yes, ini Hollow Earth. Kalian bisa lihat struktur langit yang terlihat seperti permukaan. By the way, ini bukan sebuah goa ya. Kalau ini gua apa yang sebesar kayak gini? Dan juga ada penampakan kapal yang misterius. Tadinya gua mengira ini kapal alien gitu cuy. Tapi menurut gua ini adalah Hive, yaitu sebuah kapal yang digunakan untuk masuk ke dalam Hollow Earth. Nah, di titik ini, Monarch kemungkinan berhasil membawa atau mungkin mengikuti Kong masuk ke dalam Hollow Earth. Disinilah kemungkinan Monarch tahu asal-usul para Titan. Seperti kata wanita tadi, ada sebuah perang besar yang terjadi, yang mungkin melibatkan pertarungan antara spesies Godzilla melawan spesies Kong pada zaman dahulu. Dan akibatnya, salah satu di antara spesies mereka akhirnya punah. Mungkin hampir punah tepatnya. Spesies apa yang hampir punah tersebut? It's Godzilla. Yes, Godzilla. Hoho, interesting ya. Ya, spesies Kong berhasil membunuh hampir semua spesies dari Godzilla, dan mungkin hanya menyisakan Dagon dan juga Godzilla. Ketika Godzilla tahu kalau ternyata spesies Kong masih hidup, lu bisa bayangin sebagaimana marahnya Godzilla. Makanya dia terus mengamuk sampai ke dalam kota. Dinapas atomin semuanya cuy. Teori gua adalah di pertemuan pertama Kong belum bisa mengimbangi Godzilla. Makanya dia pergi ke tempat di mana sejarah pertarungan nenek moyang mereka terjadi pertama kalinya. That's why Kong berhasil membuat sebuah senjata yang mungkin berasal dari tulang berulang nenek moyangnya Godzilla. Kalian lihat gagang kapaknya, terlihat seperti struktur dari tulang. Dan di ujungnya udah pasti itu adalah lempeng dorsal milik nenek moyangnya Godzilla. Karena ketika Kong diserang oleh Kamazot yang muncul juga di film ini, sebuah penampakan terlihat tepat di bawah Kong. Dimana kalau kalian lihat dengan jelas, ini adalah lempeng dorsal dari nenek moyang Godzilla. By the way, meskipun Kamazot muncul, kayaknya dia bukan villain utama cuy. Buat gua, di sini villain utamanya adalah Godzilla. Dan juga kemunculan dua makhluk dan kemungkinan itu adalah Nozuki dan Warbite. Gua nggak tahu ya, dua makhluk ini bertarung dengan Kong di Hollow Earth atau ketika Kong masih berada di Skull Island. Karena gue tidak akan membahas kedua makhluk ini dulu. Dan pertarungan kedua pun dimulai, di mana Kong udah membawa senjata. Sementara Godzilla yang ngamuk-ngamuk gak jelas menghancurkan apapun yang di sekitarnya.
teori gue ini di luar nanti adanya penjahat tambahan nih cuy, contohnya kayak Mechagodzilla dan lain-lain, yang kemungkinan keduanya akan bekerja sama. Tapi tetap setelah ini, dua monster ini pasti akan melanjutin pertarungannya. Dan seperti yang bisa kita lihat, bagaimana serangan napas Atom Godzilla bisa dengan mudah dihalau oleh kapaknya si Kong. Ya karena kapak itu ada lempeng dorsal yang sama yang dipunyai oleh Godzilla. Makanya kapak itu bisa menyerap semua energi dari semburan napasnya si Godzilla. Kalau itu bukan lempeng dorsal, maka efek yang akan terjadi adalah efek tersebut tidak akan terserap seperti yang bisa kalian lihat. Itu keserap cuy, itu keserap energinya. Dan seperti tajuk dari filmnya sendiri yang tertulis, One will fall. Artinya salah satu dari mereka pasti akan kalah. Oke, itu aja dari gue ya. Semoga kalian terhibur dengan teori ini. Jangan ada yang kapok ya. Dan kalau nantinya ada update-update menarik seputar film ini, pastinya gue bakalan bikin video pembahasannya. Kalian kalau mau nanya, Bang kok nggak bahas ini, nggak bahas apa berita-berita tentang Monsterverse atau apa. Bang ada berita ini, admin nggak bakal nge-share di ini, nggak bakal nge-share di komunitas, tuh admin bakal nge-share di Instagram. Makanya kalian kepoin admin di Instagram dong. Biasanya gue bakalan update berita ya di Instagram cuy, nggak di YouTube. So, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kalian terhibur ya. Gua admin satu pamit, tetap sehat, tetap tersenyum, tetap bahagia, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.